Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kelakuan orang-orang yang menyelisihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam hal, terutama masalah ibadah, ingat, terutama masalah ibadah, ini betul-betul kacau. Mereka mencampur adukkan yang namanya kebenaran dengan kebatilan. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan sekali-kali kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan sekali-kali kamu itu menutupi kebenaran sedangkan kamu mengetahui kebenaran itu. Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas melarang kita semuanya untuk mencampur adukkan mana benar mana salah. Yang benar bagi kita adalah agama Islam, ini benar, maka agama yang lain tidak kita anggap benar. Benar bagi pengikutnya tapi tidak bagi kita. Sama juga agama lain akan memandang kita begitu. Bagi mereka agama mereka yang benar, dan bagi mereka agama lain ya tidak benar gitu loh. Makanya mereka memilih agama mereka dan kita memilih agama mereka. Kita memilih itu karena kita merasa agama yang kita anut ini benar. Jadi jangan mencampur adukkan antara agama orang lain dengan agama kita, hanya mengikuti kata-kata yang namanya toleransi. Kalau toleransi itu adalah segala macam ibadah orang lain dengan ibadah kita dicampur adukkan jadi satu, perayaan mereka, perayaan kita dijadikan menjadi satu, kemudian bercampur aduk di situ, maka itu bukan lagi toleransi, itu kolaborasi. Pahami makna toleransi dengan kolaborasi. Di dalam pekerjaan kita wajib berkolaborasi, tidak memandang agama, tidak memandang ras. Iya, itu di dalam pekerjaan, masuknya muamalah bukan ibadah. Tapi di dalam ibadah, lakum dinukum waliyadin. Din itu bukan sekedar masalah akidah, bukan masalah sekedar syariat. Din itu jalan hidup. Din, inna dina indallahil Islam. Din itu adalah jalan hidup. Jadi din itu mencakup apa saja, bukan hanya masalah akidah, bukan hanya masalah syariah, tetapi din juga mencakup gaya hidup dan juga perayaan. Ingat itu. Jadi perayaan itu juga masuk dalam din. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, itu semuanya perayaan di dalam Islam. Dan kita nggak bisa mengatakan bahwa perayaan kita boleh diikuti oleh orang lain. Nggak boleh. Dan perayaan agama orang lain kita ikuti juga nggak boleh, karena itu bagian dari din, bagian dari agama. Jadi kalau Islam memandang perayaan itu bukan hal yang sederhana, tetapi perayaan itu juga bagian daripada agama orang lain. Makanya ketika mereka merayakan sesuatu, umat Islam tidak boleh mengikuti. Mereka cukup mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu dinmu dan bagi kami din kami, termasuk perayaan. Selesai. Jadi menghormati itu membiarkan orang lain mengerjakan apa yang mereka kerjakan, dan kita tidak mengganggu apa yang mereka kerjakan. Udah selesai. Menghormati itu begitu, toleransi begitu. Kalau kita ikut campur di situ, namanya kolaborasi. Apakah itu nyaman bagi mereka? Nyaman bagi kita? Enggak. Kaum muslimin saja merasa malu gitu. Kaum muslimin banyak, terutama orang-orang yang masih lurus, ini merasa malu, merasa aneh itu, setidak harga dirinya gitu kan. Setidak punya harga diri itukah orang Islam hanya untuk mencari kata-kata toleransi supaya dibilang sebagai umat paling toleransi, sampai mereka harus menjual harga diri, kan begitu. Apalagi ini kok tulisannya itu, mohon maaf ya, perayaan ini di Tuban. Ini kan malu-maluin banget loh. Tuban itu kampung halaman makku, bapakku. Gitu loh. Jadi kok malu-maluin banget itu loh. Tuban itu kampung halaman orang tua saya. Jadi kalau di situ kok, aduh, mohon maaf sekali, ini Tuban gitu, ngisin-ngisini gitu. Ya Allah, Jan, saya tuh sampai heran, kok bisa kayak gini kok dipertahankan, dan di kiai-kiainya itu, ya Allah. Udahlah, saya kehabisan omongan gitu. Bisa-bisanya begini. Itu ada tarian sufi, ini kan udah campur aduk. Sufi masuk, Kristen masuk, ajaran nggak jelas masuk, apa aja masuk di situ. Kolaborasinya waduh, super kolaborasi. Ini ibarat kata mencampur adukkan antara teh ya, teh kemudian minyak tanah sekaligus oli, campur jadi satu kemudian disuruh minum, kan nggak enak. Jadi sesuatu yang nggak bisa dicampur tuh jangan coba-coba dicampur. Air dengan minyak itu sudah berbeda. Kalau kalian memaksakannya untuk bercampur, ya mohon maaf, yang terjadi adalah kekacauan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.